السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, para asatidah, para tullabul ilm, kita berkumpul di sini dalam rangka membahas permasalahan yang sangat ilmiah dan merupakan salah satu asas dalam Islam. Bahkan kita berbicara mengenai dasar hukum Islam yang kedua, as-sunnah, al-hadis, yang merupakan wahyu dari Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang terjaga, terpelihara sebagaimana wahyu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahyu yang menjelaskan wahyu Al-Quran. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, "Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya telah diberikan Alkitab kepadaku dan yang seperti Alkitab, yang turunnya bersama Alkitab, yaitu as-sunnah, al-hadis. Saudara-saudara yang saya muliakan, di antara kekhususan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang terdahulu adalah adanya isnad atau sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada matan. Yang merupakan kekhususan umat ini, tidak ada pada umat yang lain. Oleh karena itu, para ulama kita yang dahulu mengatakan, di antaranya Abdullah bin Mubarak
seorang atba'ut tabi'in, al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada isnad, maka siapa saja dapat berbicara dan apa saja yang mau dia bicarakan, bicara seenaknya. Siapa saja akan angkat berbicara dan apa saja yang dia mau bicarakan. Asar yang sangat besar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di Muqaddimah Sahihnya. Saya kira karena yang hadir para asatidah, saudara-saudara yang memiliki ilmu, yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, insyaallah tentunya tidak tersembunyi bagi saudara kitab Sahih Muslim. Silahkan saudara-saudara merujuk, membuka lembaran-lembaran di Muqaddimah Sahih Muslim yang menjelaskan tentang ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis, dan bagaimana penjagaan dan pemeliharaan terhadap hadis. Salah satu adalah riwayat yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak tadi, dari sejumlah riwayat. Oleh karena itu dalam Islam dapatlah diperiksa segala riwayat itu, mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah, ya, baik yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang disandarkan kepada sahabat atau yang disandarkan kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah dan seterusnya, semuanya ada sanadnya. Qala fulan akhbarana fulan, sami'na, haddatsana, haddatsani, akhbarana, anba'ana, an fulan, qala fulan, ila akhirih, sampai akhir. Ini namanya sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan itu, yang tidak ada di agama Kristen dan di agama Yahudi dan umat-umat yang lain yang merupakan kebesaran, keistimewaan, kemuliaan, ketinggian umat ini, sehingga mereka dapat membedakan mana firman Allah dan mana sabda Rasulullah SAW, mana sabda Rasulullah SAW, mana perkataan sahabat, mana tabi'in, mana atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Adapun ahlul kitab, bercampurlah perkataan Rabbul Alamin dengan nabi-nabi. Mereka tidak bisa membedakan mana perkataan Allah dan mana perkataan nabi mereka, dan mana perkataan sahabat-sahabat nabi mereka, dan seterusnya. Dan mereka tidak bisa mengecek, memeriksa riwayat ini sah atau tidak sah. Umat ini tidak. Oleh karena itu tidak seorang pun juga membawakan riwayat di dalam Islam yang menyandarkan, mereka sandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, melainkan akan ditanya, sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu, isnad kamu. Kita hidup di zaman begitu banyak beredarnya riwayat-riwayat yang tidak sah, riwayat-riwayat yang batil, riwayat-riwayat yang palsu, yang munkar, yang merusak Islam, yang mengatasnamakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Padahal saya kira tidak tersembunyi bagi umumnya para asatidah yang mulia yang hadir di sini, sabda-sabda beliau yang menyatakan, yang merupakan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat mengerikan terhadap mereka yang berdusta dengan sengaja atas nama beliau. Beliau bersabda, hadis mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat
kurang lebih 200 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka silahkan mengambil tempat tinggalnya di neraka. Silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis yang seperti ini banyak diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat-buat mengada-ngadakan perkataan atas namaku yang sama sekali tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis yang lain yang semakna dengannya, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang lain, an Anas bin Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya yang menghalangiku, mencegahku untuk menceritakan atau meriwayatkan hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW kepada kamu, ialah karena Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, dan hadis ini termaktub di Bukhari dan Muslim, Ahmad dan seterusnya dari para imam ahlul hadis yang dikatakan oleh para ulama derajatnya mutawatir. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dari jalan Abdullah bin Amr bin As, qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ballighu anni walau ayah. Hadis yang mulia ini biasa dipotong oleh kita sampai di sini. Padahal hadis ini adalah lanjutannya. Bagian awal terkait dengan yang akhir. Sampaikan dariku, tapi yang sah dariku, bukan yang dusta dariku, bukan yang dusta atas namaku. Ballighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak mengapa. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dikeluarkan oleh Bukhari dan lain-lain. Hadis yang lain dari jalan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kadhiban 'alayya laysa ka kadhibin 'ala ahadin, faman kadhaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Mughirah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atasku tidak sama dengan berdusta kepada orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Demikian juga sahabat Wasilah bin Asqa' meriwayatkan sebuah hadis yang sangat besar, inna min a'zamil fira' ay yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuri 'aynahu ma lam tara aw yuri 'aynayhi fil manami ma lam taraya aw yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rawahu Al-Bukhari wa Ahmad.
Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar." Sesungguhnya orang yang berbohong atas namaku akan dibangunkan sebuah rumah nanti di neraka. Wal'iyadu billah. Dan sejumlah hadis yang semakna dengan ini, yang memberikan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang menyandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Kalau dikatakan bahwa sekarang tidak ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hadis-hadis palsu, walaupun tidak menutup kemungkinan. Nanti akan saya buktikan kepada saudara bagaimana hadis palsu dipalsukan di Indonesia ini. Tetapi yang membawakan, menyampaikan riwayat-riwayat yang palsu itu banyak sekali. Bahkan umumnya hadis-hadis yang beredar dari bentuk tulisan, satu tulisan ke tulisan yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, adalah hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, hadis-hadis yang sangat lemah. Hal ini saya katakan bukan tanpa pemeriksaan dan penelitian, karena saya pernah memeriksa dan diperintah oleh salah satu lembaga pada tahun 85 sampai 87 untuk mengecek hadis-hadis yang beredar di Indonesia yang biasa dibawakan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dan saya catat, saya kumpulkan dan saya serahkan, dan hampir rata-rata hadis-hadis yang palsu. Hampir rata-rata mereka tidak mengetahui dari mana asal usulnya. Hampir rata-rata tidak membawakan siapa perawinya. Sehingga seringkali apabila seorang itu naik mimbar lalu membawakan hadis, setelah turun saya tanya, "Pak Ustadz, dari mana riwayat ini?" Dia tidak tahu. Saya dengar begini, ini atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang membawakan hadis-hadis palsu ini bukan untuk memberikan penjelasan, terkena ancaman yang sangat besar. Itu sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari jalan beberapa orang sahabat. Beliau pernah bersabda, "Man haddatsa anni wa fi riwayatin man rawa anni bi haditsin yura wa fi labdin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa fi labdin al-kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku di dalam riwayat yang lain, meriwayatkan dariku sebuah hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis tersebut palsu, tentunya diketahui oleh orang-orang yang ahlinya, maka dia termasuk ke dalam salah satu dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz dikatakan, maka dia termasuk ke dalam salah satu dari dua orang pendusta. Dia yang membuat hadis palsu dan dia yang menyebarkannya. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Mujruhin Ad-Du'afa yang menjelaskan rawi-rawi yang dhaif, dia mengatakan yang maknanya seperti ini. Di dalam hadis ini, hadis yang baru saja saya bacakan tadi, terdapat dalil tentang sahnya apa yang telah kami terangkan, itu bahwa seseorang yang menceritakan hadis yang tidak sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja hadis yang diada-adakan orang,
atas nama beliau sedangkan dia mengetahuinya, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Bahkan zahirnya hadis ini lebih keras lagi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang ia sangka bahwa hadis tersebut dusta, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang itu telah yakin, yakni semata-mata ragu-ragu, maka telah masuk ke dalam ancaman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak memulangkan kepada ahlinya, dia tidak memeriksa dan melihat lagi, dia tidak mengecek lagi, dan dia lalaikan hal yang sangat besar ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, apa yang dimaksud dengan hadis yang palsu tentunya dibicarakan oleh para ulama di kitab-kitab mustalahul hadis. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disandarkan orang, ya, hadis yang dibuat-buat, diadakan orang atas nama beliau dengan sengaja. Ini oleh para pendusta, dengan tidak sengaja, dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti hadis, dari orang-orang yang bukan bagiannya hadis, dia tidak ahlinya dalam hadis, maka terdapat kekeliruan, dari orang-orang yang tertuduh dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Diperiksa oleh para ulama, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Si fulan. Bagaimana si fulan? Yang memeriksa para imam, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in dan lain-lain dari para tabi'in, atba'u tabi'in. Kita dapat membacanya di kitab Rijalul Hadis, kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Ada lagi hadis-hadis yang beredar yang tidak mempunyai sanad sama sekali, yang dikatakan oleh para ulama la asla lahu, tidak ada sanadnya, beredar dari mulut ke mulut, dari satu tulisan ke tulisan yang lain, dan termaktub di sebagian kitab yang penulisnya bukan ahlinya. Ininya kurang panjang. Siapa yang akan datang? Saya akan memberikan contoh ilmiah. Mari kita bahas bersama. Lihat, perhatikan hadis-hadis yang sering beredar khususnya di negeri kita ini. Tapi hadis ini tidak ada asal usulnya, tidak mempunyai sanad sama sekali, sehingga masuk dalam kelompok hadis-hadis palsu, dusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama, hadis yang sangat terkenal, raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, ay jihadun nafs. Saya kira ini sering dibawakan khususnya pada bulan Ramadan. Hadis ini tidak mempunyai asal usulnya. Dibawakan oleh Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya'nya di dua tempat. Dalam salah satu lafaz Al-Ghazali mengatakan membawakan dan menyandarkan langsung. Begini kata Al-Ghazali pada tempat yang lain di kitab tersebut, dan telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum yang baru datang dari peperangan, marhaban bikum qadimtum minal jihadil asghar ila al jihadil akbar. Qil ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Ghazali tidak menyebutkan perawinya siapa,
Oleh karena itu pentahriz hadis-hadis di kitab Ihya, kalau saudara membaca kitab Ihya dalam bahasa Arab, di bawahnya ada catatan kaki oleh Al-Imam Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, memberikan komen ini tidak ada asal usulnya, tidak ada asalnya. Dan Al-Imam Subki di kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Kubra, Al-Imam Subki kita tahu beliau adalah pemuka mazhab Syafi'i, bahkan berada dalam kejumutan dalam sebagian pembahasannya, telah mengkoreksi kitab Ihya, dan beliau katakan terdapat 900 hadis lebih yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Silakan merujuk ke kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra yang dikarang oleh Imam Subki. Yang di mana? Tabaqat, tinggal cari biografi Al-Ghazali, mudah. Jusnya berbeda, tapi sangat mudah untuk mengecek. Saudara ngecek, tahukah saudara kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra? Nah, ini menjelaskan tentang biografi rijal Syafi'iyah. Iya, hadirin sekalian, ya sebentar nanti ada kesempatan ya untuk kita bertanya jawab. Insyaallah kita berikan kesempatan dulu Ustaz untuk melanjutkan penyampaian materi. Iya. Sesi sabar, kita bahas. Wah, karena hal itu memang tidak perlu ditanyakan, sangat sahal, sangat mudah sekali. Iya. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Saya lanjutkan. Tetapi Al-Ghazali seorang jujur. Dia mengatakan di kitabnya Qanun Ta'wil, apa kata beliau? Bidha'ati fi ilmi al-hadith muzjatun. Pemahamanku, bidha'ah, barang dagangan, perbendaharaanku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali. Ini kata-kata beliau langsung, sehingga hadis-hadisnya dinukil, tidak dijadikan pegangan, karena banyak hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya bertebaran di kitab Ihya. Salah satunya adalah hadis ini, raja'na minal jihadil asghar, dan seterusnya. Contoh yang lain, hadis yang kedua dan ketiga yang tidak juga ada asal usulnya tapi sering dibawakan, itu Al-Fatihah lima quri'at lahu dan Yasin lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Surat Yasin itu tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam As-Sakhawi di kitabnya Maqasidul Hasanah, bahwa hadis ini tidak mempunyai asal usul. Al-Imam As-Sakhawi saya kira ma'ruf, kitabnya Maqasidul Hasanah menjelaskan hadis-hadis yang beredar yang sangat masyhur. Sebagiannya sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif, sebagian lagi tidak ada asal usulnya. Kemudian contoh yang lain yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ada asal usulnya. Ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Hadis ini tidak mempunyai asal usul, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di kitabnya Silsilah Dhaifah.
Kemudian hadis yang lain yang beredar yang juga tidak mempunyai asal usul dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Rabbnya. Ini sering dibawakan tetapi tidak mempunyai asal usul, yakni tidak mempunyai sanad sama sekali. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa riwayat di atas tidak sabit dan tidak sahih. Ini hanya perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Imam Ali Qari di kitabnya Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Maudhu'. Bahkan ada lagi hadis yang sering diulang-ulang, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, juga tidak ada asal usulnya. Kemudian hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku merupakan rahmat, tidak ada asal usulnya hadis ini. Dan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa dia tidak menemukan sanadnya sama sekali. Dan Al-Imam As-Subki mengatakan tidak ma'ruf di sisi ahli hadis, dan aku tidak mendapatkan sanadnya, baik yang sahih, dhaif maupun yang maudhu'. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam mensyarahkan kitab Al-Jami' As-Saghir, yaitu Faidul Qadir, hadis yang sangat batil, hadis yang menghancurkan persatuan umat Islam, hadis yang sering dibawakan dan disandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang pernah dibacakan di salah satu mimbar agama TVRI pada tanggal 21 bulan 6 tahun 1990. Riwayat itu berbunyi seperti ini. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Wahai Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Fis samai atau am, dia mengatakan fil ard. Dijawab fi qulubil mu'minin, fi qulubil mu'minin. Ini saya dengar langsung dan saya catat. Dan hadis ini tidak mempunyai asal usul, barangkali dipalsukan di Indonesia, dan bertentangan dengan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, kemudian oleh Al-Imam Malik dan lain-lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada seorang budak perempuan, faqala laha aina Allah? Qalat fis sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ini hadis yang sangat besar, sahih. Beliau bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Budak perempuan itu menjawab, fis sama', di langit, di atas langit. Sebagaimana Rabbuna berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian beliau bertanya, siapa saya? Budak perempuan itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka beliau mengatakan, merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah. Kemudian hadis lain lagi yang tidak ada asal usulnya, ajjilu bis salati qabla al-fauti wa ajjilu bit taubati qabla al-maut. Disandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama, di antaranya Al-Imam As-Sadani
di kitabnya Al-Mawdu'at nomor 34 mengatakan hadis ini maudhu' la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian di antara hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yang telah memberikan kerusakan yang sangat besar, adalah hadis tawassalu bijahi fa inna jahi 'inda Allahil 'azim. Tawassalu bijahi fa inna jahi 'inda Allahi 'azim. Bertawassullah dengan kebesaranku, sesungguhnya kebesaranku di sisi Allah sangat besar. Disandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Dan dimasukkan oleh para ulama ke dalam hadis-hadis yang la aslahu. Tidak syak lagi bagi seorang mukmin bahwa Nabi memiliki kebesaran di sisi Allah. Nabi dimuliakan oleh Allah. Tetapi hadis ini, riwayat ini dipalsukan adalah agar mereka menganjurkan mereka meminta kepada Allah dengan perantaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu yang demikian banyak sekali, sehingga timbullah kesyirikan yang besar, syirkul akbar, meminta kepada Allah dengan perantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, yang tidak pernah dilakukan dan dikerjakan oleh para sahabat dan kaum mukminin. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Salah satunya yang membuat kerusakan adalah hadis ini, yang dikatakan oleh para ulama la aslahu, dia tidak mempunyai sanad. Sehingga hadis ini dijadikan dalil untuk bertawassul, bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini salah satu hadis palsunya. Selain itu ada hadis yang lain lagi yang palsu, yang beredar di masyarakat. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang haji dan menziarahi kuburku sesudah matiku, maka seolah-olah dia menziarahiku di masa hidupku. Hadis ini hadis palsu, hadis yang palsu, dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicatat, dilihat oleh para ulama. Karena itu para ulama yang meriwayatkannya membawakan sanadnya. Ini kitab Sunan Ad-Daruqutni. Hadis tersebut dibawakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dengan sanadnya yang dapat diperiksa oleh para ulama, sehingga kedapatan bahwa di sanadnya ada seorang pendusta dan rawi-rawi yang dhaif. Dan hadis ini batil dikatakan oleh para ulama, karena sahabat tidak sama dengan orang yang sesudahnya. Bagaimana mungkin bisa disamakan? Kemudian datang lagi sebuah hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku,
maka dia berhak mendapat syafaat. Hadis ini lemah, sangat lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan masuk dalam hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang tidak sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ziarah, keutamaan menziarahi kubur beliau secara khusus, semuanya tidak ada yang sah kecuali hadis-hadis yang bersifat umum. Tidak ada seorang pun ulama yang tidak membolehkan untuk menziarahi kubur beliau, bahkan disukai. Tetapi apabila melanggar syariat, mengadakan perjalanan ziarah, langsung mengadakan safar, maka bertentangan, dan lahirlah hadis-hadis palsu ini yang dibuat orang, dan di sanadnya ada seorang orang-orang pendusta, orang-orang yang lemah, diperiksa oleh para ulama. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara, terjaga. Seperti hadis yang sering dibawakan, itu bertawassulnya Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma iktarafa Adam al-khati'ah, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله صدقت يا آدم إلى آخره. Hadis ini maudhu, palsu, diterangkan oleh para ulama karena di sanadnya ada seorang rawi. Karena ini dengan sanad, maka dengan sanad itu dapat diperiksa oleh para ulama yang ahlinya dalam masalah ini, dan telah diterangkan oleh para ulama. Sehingga tidak ada jalan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa hadis ini sah, membawakannya, kecuali dia mau terima dengan redha, masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan, atau man haddatsa anni bihaditsin yura, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, demikian banyak hadis-hadis palsu yang beredar, khususnya di negeri kita ini. Seperti utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis lemah, bahkan dikatakan sangat lemah dan sampai kepada derajat maudhu. Padahal ini sangat masyhur sekali dan sering dibawakan, dan pembawanya tidak tahu kalau ditanya siapa perawinya, dari mana dia mengutipnya, apalagi ditanya bagaimana isnadnya. Karena untuk mengetahui isnadnya harus diketahui siapa perawinya. Oh, diriwayatkan oleh Imam Fulan, maka diambil kitabnya, diperiksa, dilihat sanadnya, kemudian dilihat keterangan para ulama. Ada lagi hadis yang beredar, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Kalau sekiranya hamba itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan seluruh bulan-bulan Ramadan. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Maudhu. Ada lagi hadis
hadis yang batil, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Ini hadis mutawatir sampai di sini. Kemudian kaum zindiq memberikan tambahan, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah mau. Tambahan illa ayyasha Allah buatan kaum zindiq. Yang mutawatir adalah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh karena itu hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang dhaif sangat berbahaya bagi Islam, kaum muslimin dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebagiannya berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan yang sangat batil yang dapat merusak keyakinan seorang muslim. Sebagian lagi berkaitan dengan peribadatan, sebagian lagi berkaitan dengan adab dan akhlak dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama senantiasa memberitahukan, menjelaskan hadis-hadis ini maudhu, hadis-hadis ini palsu, hadis-hadis ini batil, yakni para ulama yang memiliki keahlian tentunya. Dan mereka memberikan penjelasan rawi-rawi yang dhaif, sehingga jelas dan terang, semuanya demi membela, mempertahankan, membela nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau, menjaga kehormatan beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekhususan kepada umat ini dengan adanya isnad, sehingga dapat diperiksa dan dapat dicek. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah pertama tadi, membawakan riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya, membawakan riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu, membawakan riwayat-riwayat yang sangat lemah, yang batil. Yang kedua, tidak menyebut siapa perawinya. Ada riwayat yang beredar yang kita tidak tahu, perlu dicek, perlu dilihat, perlu diperiksa. Yang ketiga, tidak memulangkan kepada kitab aslinya, asalnya, dan tidak memulangkan kepada ahlinya untuk diperiksa. Kalau orang sebesar Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam, mengakui dengan kejujurannya bahwa dia bukan ahlul hadis, bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Bid'ati fi ilmi al-hadis musjatun, pemahamanku, perbendaharaan ilmiahku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali. Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis palsu di kitab beliau. Hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban, semuanya palsu kata ulama. Tidak ada yang sah. Kata ulama, barang siapa yang mengangkat itu, mengatakan itu sah, maka hendaklah dia memberikan dalil, hendaklah dia memberikan sanadnya, hendaklah dia perlihatkan kepada kita isnadnya, atas jalan apa dia mensahkannya, dan seterusnya. Barangkali ini saudara-saudara yang saya muliakan, dan kita lanjutkan dalam sholat insyaallah. Alhamdulillah dan terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad yang telah menyampaikan materi tentang bahaya menggunakan hadis-hadis palsu dan lemah. Baik, para alim ulama yang saya hormati, yang saya muliakan, kita masuki sesi tanya jawab ini. Untuk termin pertama, 3 orang dari sisi kiri dan kanan,
Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Yai Munzil Tamam, Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Ustaz. Iya. Atas sediaan waktu beliau sejak pagi sampai dengan hari ini. Untuk 3 penanya pertama, kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Hamdan Rashid, salah seorang Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta. Silakan Ustaz. Cukup dengan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali yang kita bahas pada siang hari ini, bahwa kita Islam memang harus selektif di dalam menggunakan hadis, sehingga tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang maudhu. Barangkali kalau dhaif masih ada yang memperbolehkan, sepanjang itu terkait dengan fadhul amal. Bahkan Imam Hambali sendiri beliau lebih senang menggunakan dhaif daripada analisa akal. Tapi saya sependapat bahwa kita memang harus menghindari hadis maudhu supaya kita tidak jatuh pada sabda Nabi yang mengatakan man hadatsa alayya muta'ammidan falyatabawa Allah minan. Dalam kaitan dengan masalah kriteria ini, memang kita melihat dalam ulumul hadis itu kan bermacam-macam. Membuat kriteria hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Bahkan nanti dalam bidang akal sendiri, Imam Hanafi hanya menerima hadis yang mutawatir minimal masyhur. Kemudian nanti di kalangan Syiah itu akan berbeda juga, yang diterima hanya riwayat-riwayat dari Ahlul Bait dan seterusnya. Maka melihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam membuat kriteria ini, memang perlu kita gunakan standar yang bisa kita terima semuanya. Kemudian dalam beberapa hadis yang disampaikan tadi, yang disinyalir merupakan hadis yang maudhu, termasuk dalam kaitan dengan masalah ziarah makam Rasul. Sungguh pun hadis itu dinilai sebagai maudhu, tapi tidak menghalangi kita untuk berziarah, apalagi dalam kaitan dengan ziarah ke Masjid An-Nabawi. Karena juga ada hadis yang mengatakan atau syadul hal illa dalam masjid, di antara masjid hari. Kemudian juga kita datang ke Rasul. Ini pun juga kalau kita baca dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah juga berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul wallahu tawwabur rahim. Walaupun mungkin berbeda penafsiran, oh itu jalan kepada Rasul masih hidup, tapi juga ada yang menafsirkan datang kepada Rasul setelah wafat pun juga mempunyai suatu fadilah. Oleh karena itu, secara prinsip kita sependapat supaya kita memisahkan mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak. Tapi juga jangan sampai amaliyah yang sudah ada di masyarakat itu langsung kita vonis itu adalah sesat. Sebab boleh jadi ada landasan lain yang terkait dengan amal itu, yaitu dari nas Al-Quran atau mungkin dari hadis-hadis yang lain. Kemudian juga dalam masalah wasilah, kita pun juga tidak boleh memvonis bahwa satu hadis itu syirik. Bukankah kita selalu merupakan ketika azan, di antaranya adalah kita selalu berdoa supaya kita Ali Sayyidina Muhammad wasilah, kita mohon kepada Allah subhanahu wasilah. Al-Quran juga mengatakan waktu menjadi wasilah. Walaupun mungkin bisa berbeda pendapat, oh menurut saya wasilah itu amal soleh, silakan saja menurut Anda. Kalau menurut keyakinan yang lain, barangkali wasilah itu juga bisa kepada orang yang soleh misalnya. Itulah masalah penafsiran. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa kita harus menjalankan sesuatu, tapi jangan langsung memvonis bahwa amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat itu mesti salah. Ya. Kemudian terakhir, kita juga perlu waspada di dalam rangka kita komitmen pada sunnah Nabi ini, karena memang ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok orang yang tidak suka Islam untuk hadamul Islam itu dengan cara ibadul muslimin antidini,
Antara apa itu? Pertama adalah at-tashkik fi al-ulama. Sungguh pun kita mungkin ya terdapat Al-Ghazali ada hadis yang masuk, oke, untuk itu kita singkirkan. Tapi bukan berarti semua karya Al-Ghazali itu salah untuk kita. Jangan sampai kita nanti masuk pada jerat atas syirk ulama. Yang kedua, upaya-upaya atas syirk hadis. Nanti kita daripada kita ragu-ragu pakai hadis, kita tinggalkan semua. Ini juga berbahaya. Sebab kita tidak mungkin bisa mengamalkan Islam tanpa hadis. Bukan sendiri perintahkan kepada kita atiullah wa rasul. Bagaimana mungkin kita taat Rasul pakai hadis itu. Yang paling berbahaya lagi adalah atas syirk Quran. Sehingga muncul kelompok liberal yang meragukan pada Al-Quran. Iya. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya mohon pertanyaan dipersingkat ya, mengingat yang lain masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Nur Sadiq, perwakilan dari Masjid Al-Rahman. Pertanyaan saya Ustaz, di dalam kitab Durratul Bahiyah karangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang disusun oleh Syekh An-Nasyir, di situ disebutkan kesimpulannya seperti ini kira-kira, tidak gampang menyebutkan sesuatu itu langsung memfonis. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, misalnya ahli taklid, ahli bid'ah gitu. Mohon penjelasannya Ustaz, mungkin Pak Ustaz udah lebih dalam membaca atau merenungi kitab tersebut. Yang kedua, kitab apa? Coba sebutkan Ustaz. Kitab apa? Sebetulnya apa sih? Kitab apa tanya? Tanya kitab apa? Durratul Bahiyah fi Taqrib wal Mazhabiyah. Karya siapa? Karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Saya baca di kutipannya itu di As-Sunnah terbit tahun 2002, bulannya saya lupa. As-Sunnah 2002. Susunan Syekh An-Nasyir. Terus pertanyaan kedua Ustaz, tolong jelaskan sebetulnya sunnah itu yang bagaimana antara qauliyah, fi'liyah, masalahnya mungkin mengambil suatu hadis karena itu bukan suatu sahabat Rasulullah, mungkin dari sahabat atau mungkin tabi'in, walaupun itu bukan larangan, mungkin dituliskan bagaimana bisa menjadi landasan sebuah hukum gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dan terkenal yaitu maulaka lama pelakul akhlak. Nah itu para ulama menyatakan maudhu, tetapi juga kalau nggak salah saya asal dari itu mengatakan maudhu, tapi di dalam makna tidak apa-apa. Nah ini bagaimana dan juga kaitannya dengan keyakinan Nur Muhammad bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Ini yang kami tanyakan hadis ikhtilaf umat rahmah. Itu memang sebagian ulama mengatakan wa aswalih. Bisa saja di kitab Rahmatul Ummah ikhtilaf bil a'immah. Itu banyak sekali ulama yang tidak memberikan semangatnya juga. Rahmatul Ummah ikhtilaf bil a'immah. Jadi kita kan kalau ada ulama yang mengatakan ada yang dari kelas kita nggak boleh fonis nggak ada begitu kan? Dan begitu. Mau dicek lagi kita tersebut. Yang kedua, saya mohon profil Albani, Nasir Albani, karena dari pertama Al-Istiqatu Minad-Din, si Albani itu nggak punya guru, ngajinya hadis di perpustakaan, asalnya tukang jalan, begitu. Jadi ada sebagian kitabnya Albani itu dikritik sama ahli hadis juga, begitu. Contohnya Hasan Shazali di kitab Tanah Udutnya mensalahkan Syekh Albani 1.500 kesalahan. Bisa cek kalau seperti itu. Kemudian Al-Hafidz Al-Humani juga mengutip juga banyak yang salah di kitab Albani itu. Di kitab Al-Hafidz Asy-Syaikh Al-Badani Ma'ruf bil Alam itu juga menyalahkan beberapa
hadisnya Al-Albani. Mohon dijelaskan siapa Prof. Al-Albani, gurunya siapa beliau, dan kepada siapa sanad hadisnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudara yang mulia, sebagian dari apa yang saya jelaskan saudara dapat memahaminya, saya kira insyaallah. Sebagian lagi tidak paham, sehingga kita tidak masuk langsung ke fokus tema maudhu. Pertanyaan yang masuk masalah hadis dhaif yang pertama untuk fadailul a'mal. Para mutaqaddimin, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan lain-lain tidak memakai kecuali hadis yang sahih. Tidakkah kita ingat perkataan Asy-Syafi'i, "Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi." Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis, maka itulah madhabku. Yani tidak menjadi madhab beliau hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Imam Syafi'i. Dan apa saja yang tidak ada syariatnya kemudian dianggap baik oleh manusia, maka beliau katakan orang itu telah membuat syariat baru. Perkataan beliau yang sangat terkenal sekali, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Sebagian kaum mutaakhirin, An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar dan sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tidak berhenti sampai di situ. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya yang telah disyaratkan oleh para ulama, yang tidak ada seorang pun sanggup memenuhinya kecuali para ulama itu atau orang-orang yang setaraf dengannya dan para ahlul hadis. Hadis tersebut pertama, syarat yang pertama khusus untuk fadailul a'mal dan targhib wa targhib, tidak untuk akidah, tidak untuk ahkam hukum dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis ini masuk fadail, targhib dan targhib, apa ini hadis ahkam, perlu ilmu, perlu penelitian hadis yang banyak sekali. Syarat kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Dhaifnya ringan. Untuk mengetahui mana dhaif berat, mana dhaif ringan, perlu ilmu. Para ulama yang tahu. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak terkena ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, ini tidak boleh diyakini yang ketiga. Syarat yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis yang sahih. Orang yang membawakannya harus mempunyai penguasaan terhadap ilmu hadis, riwayat dan dirayat. Syarat yang kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan,
tidak boleh dimasyhurkan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, apabila hadis-hadis dhaif itu dimasyhurkan, yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau saya bawakan di sini hadis dhaif dengan alasan untuk fadailul a'mal, saya masyhurkan ini. Menurut Ibnu Hajar, orang yang membolehkan membawakan hadis dhaif untuk fadail melarang, itu termasuk dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keenam, kewajiban memberikan bayan, penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif. Sewaktu membawakannya tidak boleh diam, karena kalau diam berarti menyembunyikan ilmu. Syarat yang ketujuh, di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm, yaitu lafaz-lafaz yang menetapkan sesuatu, seperti dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, atau beliau telah mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan, atau melarang, dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan dan kepastian bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ini tidak boleh. Yang boleh dengan sigat tamrid, dan ini ditegaskan oleh An-Nawawi sendiri, yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadail. Al-Imam An-Nawawi di muqaddimah kitabnya Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di muqaddimahnya yang sangat panjang sekali. Jadi tidak boleh kita katakan telah bersabda Rasulullah SAW. Tidak boleh. Jadi syarat ini tidak terpenuhi. Jadi sepenggal saja boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail, titik. Padahal ada kelanjutan dari perkataan ulama. Para ulama dalam menentukan standarnya adalah ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama untuk menentukan kesahan dan ketidaksahan hadis ini. Misal mereka mengatakan hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, berarti harus ada sanadnya, yang rawi-rawinya thiqat, yang tidak ada syadz, tidak ada ilat qadihah, disepakati oleh para ulama. Hadis yang hasan yang berkurang dari itu, atau ada jalan yang lain. Hadis yang dhaif demikian. Hadis yang maudhu pun dijelaskan. Sangat mudah kita membacanya di kitab-kitab mustalah. Bacalah kitab Nukhbatul Fikr atau Syarah Nukhbatul Fikr oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, atau kitab At-Taqrib oleh An-Nawawi, ringkasan dari Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Disepakati, tidak ada ngambang, tidak ada keraguan, jelas, nyata, terang, kecuali dengan Syiah Rafidhah, karena hadis menurut mereka berbeda dengan hadis menurut kita. Tidak mungkin disepakati, tidak mungkin disamakan. Syiah telah membuat hadis palsu sebanyak 300.000 hadis palsu. Itu yang diketahui. Tahukah saudara hadis menurut Syiah itu menurut mana? Dari jalan Ahlul Bait? Bukan. Ahlul Bait berlepas diri dari Syiah dan Rafidhah. Hadis menurut Syiah kepada imam mereka, tentang imam mereka, mereka pun berselisih. Taruhlah Syiah yang 12 kepada imam yang 12, siapa saja hadis sampai kepada salah satu imam, maka bisa disandarkan kepada Nabi, bisa disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda jauh sekali. Yang kedua, kemudian dalam menjelaskan penjelasan kita hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, salah satu amal yang munkar itu, terbitnya bid'ah itu, terbitnya kemungkaran, terbitnya kesyirikan, disebabkan salah satu adalah munculnya, lahirnya hadis dari hadis-hadis palsu.
dari hadis-hadis palsu. Contoh sirik-sirik yang ada. Tawassul. Terus apa lagi? Banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Iya. Iya. Tawassul ya. Tawassul. Tawassul yang bid'ah. Ada yang nggak bid'ah ya? Tawassul ada yang tidak bid'ah, yang masyru'. Jadi lahirlah dari hadis-hadis tersebut beberapa amal yang tidak disyariatkan. Tapi tidak berarti kalau ada amal itu disyariatkan lalu hilang amal itu, tidak sama sekali. Tapi di sini adalah untuk membersihkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dibersihkan. Ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan itu memang ada, tapi ini penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Apa saja yang orang sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita katakan hadisnya maudhu. Tidak berarti misalnya ziarah kubur masyru', disyariatkan secara umum. Tapi hadis tadi manzara qabri ini kan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda seperti ini dan hadisnya palsu. Ini yang harus kita pilahkan, kita pisahkan. Kalau tidak maka akan bercampur nanti antara yang satu dengan yang lainnya. Terus nggak tahu, saya nggak tahu. Lain. Laulaka lima khalaqtu aflak. Barangkali itu yang ditanyakan. Ini hadis maudhu dan sangat batil sekali. Dikatakan oleh para ulama. Dan Nur Muhammad tidak pernah ada. Di mana riwayatnya orang-orang zindik yang membuatnya? Yang diciptakan nur dari nur malaikat sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walhasil harus jelas, harus ada kejelasan, harus ada isnad. Iya. Ikhtilaf ummati rahmah. Hadisnya maudhu, hadisnya la aslahu, tidak ada asal usulnya dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu. Maaf barangkali saudara tidak paham antara perselisihan ulama dengan hadis ini. Yang kita bahas adalah hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis, dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la aslahu. Kita tersebut ya, rahmatul umam ikhtilaf bil a'imah. Itu hanya 3 halaman dibahas itu masalah itu. Kemudian yang terakhir yang mengatakan la aslahu hadis 1 halaman. Ini perlu kita cek lagi, perlu tolak lagi. Tidak ada. Imma saudara salah baca, imma saudara tidak paham, imma pengarang itu. Karena Imam Subki mengatakan dengan tegas, saya tidak menemukan sanadnya. Imam Subki, Imam Ussuyuti, orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Mohon dicek lagi di badan. Saudara yang harus memberikan kepada kami mana sanad hadis itu. Kita punya kitab di rumah masalahnya. Kapan kita berjumpa? Silakan. Ya, Khusus masalah hadis ini saya minta yakni isnad dari jalan hadis itu. Saya minta dan dicatat oleh jamaah. Dan kapan kita ketemu boleh? Apa ketemu santai boleh atau ketemu boleh? Untuk sementara kami ingin mengadakan dialog seperti kita dan beban ini sama-sama hadis. Jadi ilmu bermanfaat kepada siapapun begitu. Kalau seseorang biasanya fonis begitu. Kalau ada pembanding sama-sama hadis, kita lebih bijak dan lebih tenang dan tenang. Usul yang bagus ya, cukup ya, baik.
Usul terima. Ya. Tapi untuk itu kita santai saja. Saudara ketemu dengan saya ketemu dengan saudara. Kita bahas masalah ikhtilafu ummatir rahmah. Gitu. Saudara bisa datang kepada saya kapan waktu kita ketemu. Santai saja. Yang saya mau lihat sanadnya. Ya. Tentang profilnya Syekh Albani. Tentang Syekh Albani, Ustaz. Kemarin mengkritisi Syekh Albani. Yang tenang Pak. Kita bahas ilmu di sini Pak. Bahas ilmu ini. Begini saudara, sudah sering dulu pertemuan pertama dia. Saudara merdeka. Saudara bebas, hurriyah. Saya mengungkapkan di sini, saya membahas soal saudara setuju nggak setuju, itu hak saudara. Gitu. Tidak ada paksaan dan dengan kepala dingin, tenang saja, hal biasa ini terjadi. Itu hal biasa, ya kan? Iya. Jadi begini, segala sesuatu, ya, Masalahnya kadang-kadang jadi luar biasa. Ini kadang-kadang yang berbeda dengan biar. Ini masalahnya. Kalau masalah ini Ya, kalau tidak ada begini kan nggak ramai. Ya, kita diskusi. Kalau nggak ada saya disuruh nggak ramai. Benar nggak? Yang pertama, saya sampaikan. Saya mulai tadi ingin menyampaikan dalam forum ini memang harus ada pendamping. Satu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang terkait dengan masalah takfir dan mensyirikkan umat itu hati-hati. Saya kira itu. Sekira saya potong, saudara potong saya potong lagi. Iya, biasa aja, santai. Biasa. Jadi ini juga kesalahpaham. Antara perbuatan syirik, al-fi'lu dan fa'il itu berbeda. Saya katakan perbuatan ini syirik, tidak langsung memponis orangnya, karena barangkali orangnya belum tahu. Seperti saudara membawakan hadis maudhu. Ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Saudara belum tahu, tidak langsung diponis saudaranya. Demikian juga perbuatan tawassul menurut i'tiqad saya, keyakinan yang saya yakini, ini syirkul akbar. Sebagaimana meminta-minta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, syirik besar. kalau syirik kan orangnya musyrik kan? Tunggu dulu. Iya, saya tahu. Nih, begini. Dia perbuatan itu syirik, perbuatan itu bid'ah dilakukan oleh orang. Ada kalanya orang itu terkena sanksi kalau dia sudah tahu, sudah tegak hujjah. Kalau belum tahu, seperti umumnya masyarakat kita sekarang ini, itu tidak tahu atau belum tahu, atau di kepalanya masih ada syubhat seperti saudara, itu masih diberi umur. Gitu. Yang lain. Baik. Masih ada kesempatan buat yang lain. Kita tidak ingin buang waktu untuk terus. Iya. Iya. Kemudian, mari sini dong, ya Allah. Pembicaraan mengenai Syekh Albani, saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Ini tahu karena beliau di Syria. Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya. Siapa gurunya, apa mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Sebab di Syria itu terkenal kalau beliau di sana ada Aftafah Dohir
ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Iya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Nah, selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali hanya hal yang wajib-wajib aja. Lebih dari 8 tahun. Iya. Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah, saya mau jelaskan enggak? Yang lain diam, sila duduk. Saya sekarang mau jawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adghatal khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Saya akan jawab. Tenang. Tadi saudara sudah punya hak untuk bicara. Kalau kapan saya akan menjawab? Gitu. Iya kan? Itu. Saya akan memberikan jawaban. Itu. Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama. Seorang alim, belajar dengan bapaknya, belajar membaca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan atas persaksian beliau. Ini saya ingin membantah saudara, agar saudara membaca balik. Adapun yang sakab dan lain sebagainya itu pembicaraan lain, karena mereka adalah termasuk ahlul bidah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira nanti kita ketemu duduk berdua, terima kasih lebih panjang. Kalau enggak kasihan saudara-saudara yang lain. Apa itu? Yang tadi misalnya nggak ada asli bisa diamalkan terus bukan basmalah. Oh ya. Basmalah kasihan. Kalau masalah fikih nggak bahas masalah hadis ini, iya masalah. Kita lewatkan aja. Iya lewatkan, bukan masalah. Kuesioner dari Ustaz Yazid. Kuesioner yang ada hadiah kitabnya. Enggak. Ini pernyataan dari Syekh Utsaimin dari kalangan Al-Wahabi sendiri, komentarnya Syekh Utsaimin terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Utsaimin itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin, ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un min al-ilmi. Walaupun dia mengatakan adzanul Jum'ah al-awwal bid'ah, itu kata Albani. Li'annahu laysa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu an naqtasiru ala adzan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata saya ini, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun ahadun min as-sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa ahyaru ala dinillah bi mu'aradatihi wa huwa min al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibaihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani, menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya Sayyidina Rasul merupakan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengkafirkan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Sahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah takwil tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin, seperti itu. Ketika menafsir
ini kalimat warga dengan munkar. Makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu menilai Abu Khalid itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin seperti itu. Dalam kitab Malak Albani menyatakan dalam kitab Tahdhirus Sajid yang Ittihadul Qubur halaman 68, Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar Qubbatul Khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dari dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu, bahwa Albani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan ulama sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis seperti itu. Ya, terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Shahifah 638. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahfuz Ali, Ustaz Idrus Rofi dari LPMNU Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu. Dalam kitab itu, saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkap di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan bisa dijelaskan artinya kitab ini kalau maksudnya. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada sahabat yang silakan dirinya kembali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi bisa 623 tadi. Nah, agak terakhir Ustaz. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua dari Al-Wahabi sampai kepada Syekh Utsaimin. Enggak ada. Sampai dilanjutin. Enggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik, dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputarbalikkan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Buktikan aja, Pak. Iya, memang betul. Nanti Gitu. keluar. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah taala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat ba'adzan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali.
Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahrir Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr dia menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dikenal, dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi saat ini tidak bertanya, hanya ingin mengusulkan ya, atau minta pada Pak Ustaz Abdul Hakim, mungkin kami kurang ya mencari tentang hadis-hadis ini penting juga bagi kami. Jadi kami minta kepada Pak Ustaz Abdul Hakim untuk memperbanyak atau disusun hadis-hadis palsu itu, disebarkan, dibagikan kepada kami agar kami bisa membacanya gitu. Ya. Jadi kami tidak bertanya hanya membaca surat saya. Jadi jangan teman-teman kalau bertanya sama orang dengan kepala dingin. Ini bukan berdebat tapi kita tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saran saya telah membuat sudah lama. Hadis-hadis, enggak, ini punya saya. Hadis-hadis, mana dia punya saya? Ini dia. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Saya karang dan saya jelaskan. Saya hadiahkan tadi sama yang tanyakan saran. Ya. Nanti
Nanti insya Allah akan terbit jilid kedua hadis-hadis dhaif dan maudhu, khususnya yang beredar di masyarakat kita, barangkali bisa bermanfaat. Sama saya Uludin, saya membahas Syekh Albani. Tadi saya mengenal salah satu hadis yang dikatakan maudhu. Mari kita meneliti tentang ayat Quran yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah siapa? Carilah wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah wasilah. Ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun perbuatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu menurut Imam Syafi'i adalah wasilah. Terus orang yang berziarah kubur, orang yang bertawassul dikatakan musyrik. Takrif musyrik di dalam kitab Kabari, anta buta ghairah, seseorang yang menyembah kepada Allah, kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah gurunya, bahkan menyembah nabi-nya pun itu adalah musyrik. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada Allah dia menyembah, terus dia mendekatkan diri melalui para nabi, para Rasulullah. Di dalam kitab Kabari bab tentang musyrik itu tidak termasuk musyrik. Bahkan disyarahi oleh kitab Jawahir, saya lupa pengarangnya, Al-Imam Basuki pula dalam kitab Ummul Baraqin sama, dan Imam Syuki satu. Imam Syuki adalah murid Imam Syafi'i, mengatakan di dalam kitab Tanbihul Qaul. Siapa ulang? Imam siapa? Imam Syuki. Imam Syuki muridnya? Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pemuka madhab Imam Syafi'i. Imam Syuki muridnya Imam Syafi'i. Pemuka madhab Imam Syafi'i. Ya. Bisa jadi. Lanjut. Imam Syuki tadi sering dibahas tentang masalah hadis. Dia mengatakan yajuzu akhdhu bi hadisin dhaifin fi fadailil a'mal. Terus Imam Syuki berpendapat di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Syuki yang melakukan tentang sholat qadha dan sholat fidyah, dan bisa orang yang telah ini pembahasannya kemana antum nih? Nggak, saya biasa. Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Maksud saya gini. Jadi apa tawassul? Antum mau mengadakan pembelaan tawassul syirik, itu yang dimaksud? Ya, udah paham saya. Ya. Paham. Kalau itu saya sudah paham. Kedua masalah tadi maksud. Udah, cukup dulu satu dulu. Oh, iya. Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liqarribuna ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan.
Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-Imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi, tidak, tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah, memohon. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau, dan beliau mengatakan la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur Nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain Nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala, akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman, karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman, membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya, apa kata ulama dan apa yang dimaksud. Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Masjid Al-Mubasyiri, terima kasih kepada Ibu Jakarta Utara yang telah mengadakan kegiatan ini, membuka cakrawala telah berpikir kami. Kepada Bapak Ustadz Hakim, sekarang ini banyak beredar buku terkait hal-hal akidah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak di pojok tentang buku yang dikarang oleh Agus Mustafa, bahwa akhirat tidak kekal, bahwa azab kubur tidak ada, bahwa Nabi Adam itu dilahirkan. Itu buku sudah beredar sangat banyak sekali dengan pendekatan ilmiah. Tentu mungkin ini menjadi sesuatu yang meresahkan bagi umat. Maka dalam hal ini sampai saat sekarang ini MUI sendiri belum pernah menyampaikan informasi tentang eksistensi buku ini. Kita tadi berbicara tentang tawasul dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau membaca, maka kita mampu memahami apa yang hakiki, bukan dari terjemahan tentunya. Dan ketika itu terjemahan, tentu interpretasi manusia akan berbeda. Karena pada saat sekarang ini di hadapan kita Bapak Guru kita dalam menguasai berbagai ilmu, beliau tidak memaksa kita tentunya, tetapi mengajak kita untuk merenung ulang bahwa benarkah yang selama ini saya dapat sesuatu yang hak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang lain? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Ya. Berdiri. Mana? Baik. Saya ucapkan selamat kepada Ustaz Hakim dan teman-teman yang banyak bergerak soal bid'ah yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Gitu. Tapi ada hal yang saya tuh masih tanda tanya menyangkut berita yang kelihatannya kok begitu lebar gitu kan. Dan saya yaitu begini Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, misalkan ada sekelompok orang bersepakat dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, misalnya menanam pohon ataupun menjual. Nah, untuk rapinya organisasi itu, rapinya kelompok itu dibentuk misalkan suatu nama, misalkan Majmu'atul Nur Sunnah, seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau itu pertanyaan kita? Yang kedua, di dalam rangka menggiatkan perang itu, dia banyak mengutip hadis dari Rasulullah maupun Al-Quran untuk lebih memberikan semangat terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi di sini itu ada suatu kelompok yang mana sering membicarakan perangan pohon dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu kan, dan juga memiliki nama. Dia tidak bermaksud memecah belah, bukan, tapi itu hanya sebagai suatu organisasi yang sesuai teratur dan terlalu dengan baik. Organisasi sosial menanam pohon. Apakah itu pakai hadis gitu? Ya, cukup. Terima kasih. Pertama untuk Bapak dari Majelis Ulama Jakarta Utara, sesuai dengan janji acara ini jangan setahun sekali, tapi 3 bulan sekali. Sehingga wawasan kami ini yang saya yakin di para du'a memang para mubalik, sehingga memang mereka punya wawasan yang lebih luas, sehingga mereka dalam dakwah bisa mengecek kembali apa yang sudah disampaikan selama ini. Itu yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu memang sudah disampaikan oleh para ustaz, para mubalik kepada masyarakat. Kasihan masyarakat kita hanya disampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang kemudian akhirnya masyarakat ini tidak pernah ada pencerahan. Satu. Yang kedua, saya menanggapi usul terakhir ini, saya kurang sependapat kalau ada momentum nanam pohon dalam organisasi. Saya tahu yang namanya Salafi itu kan bukan organisasi, dan tidak ada pendaftaran anggota. Kalau ada pendaftaran anggota, nanti tambah lagi firqah. Di sini sudah banyak firqah-firqah yang punya aliran, yang punya misi-visi, yang macam-macam, yang sebagian menurut hemat saya bisa menggiring perpecahan, persatuan di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Kalau dibikin lagi tanah pohon lagi, itu kita nambah firqah lagi. Yang bikin kita pusing, apalagi tambah firqah lagi. Punya firqah kecuali ma'ana alaihi wa ashabi. Kita ngaji di sini, yang setuju alhamdulillah langsung setuju, yang nggak setuju jangan nolak dulu, kita ngaji lagi. 3 bulan sekali, saya setuju. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi bahwa saya di sini membahas, memberikan masukan, melemparkan masalah, karena saya tahu yang hadir di sini adalah para asatidzah. Kalau di hadapan masyarakat umum tentu saya tidak akan bicara seperti ini. Bahkan kan sebagiannya tadi saya tidak terjemahkan, karena tentu para asatidzah telah menguasai rata-rata bahasa Arab, sehingga saya tidak terjemahkan sebagiannya. Jadi permasalahan-permasalahan ilmiah, dan saya tidak memaksa. Saudara merdeka berpikir, punya hak untuk membantah, silakan membantah. Kalau tidak selesai, maka kita bertemu. Saya sering bertemu dengan para asatidzah, mungkin di perpustakaan yang ada kitab-kitab bahasa Arabnya, berjam-jam duduk bahas
Kemudian masalah perpohonan tadi, kalau di hadis-hadis sahih banyak sekali dijelaskan keutamaan menanam. Bahkan Islamlah yang pertama kali menetapkan adanya penghijauan. Saya sempat mengumpulkan sebagian hadis yang begitu banyak, tetapi tidak perlu membuat kelompok, karena penghijauan bisa dilakukan oleh masyarakat siapa saja. Dan para ustadz, para pelajar membacakan di majelis atau di khutbah Jumat tentang kebesaran, kemuliaan, ketinggian ajaran Islam, bahwa Islamlah yang pertama kali memerintahkan, menganjurkan penghijauan. Tidak perlu dibuat satu kelompok sehingga nanti akan menimbulkan kelompok. Nanti kalau mau buat lagi yang lain, bikin lagi kelompok, dan lain sebagainya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga informasi tentang beliau Ustaz Haji, mumpung ingat, kajian rutin beliau di Masjid Pos Kota, Masjid Al-Mubarak di Krukut. Dekat pos kota, bukan masjid pos kota. Bukan masjid pos kota, bukan. Dekat belakang. Pos Kota Al-Mubarak. Ini bagi saudara sekalian yang ingin terus dengan beliau, bisa hadir di takdir beliau atau bisa berkesempatan untuk melanjutkan silaturahim dengan beliau. Tidak hanya sekedar silaturahim seperti ini yang ternyata sudah setahun sekali. Ini masukan dari Pak Kata Mas, Ketua Umum MUI. Ternyata banyak protes, kenapa setahun sekali? Ini menjadi PR dan buta Pak Kata Mas. Di sini juga kebetulan hadir Ustaz Zainal Abidin dari bagian Akesmas Wali Kota Jakarta Utara di bagian pembinaan keagamaan. Mohon dicatat, luar biasa keinginan dari masyarakat dan jemaah, para ulama yang hadir Jumat yang hadir di tempat ini, agar kajian-kajian ilmiah menarik seperti ini bisa diagendakan 3 bulan atau 6 bulan sekali, tidak setahun sekali. Itu lupa ilmiah. Sebelum itu ada sedikit barangkali maklumat yang disampaikan. Suruh tenang. Dan mohon kepada hadirin jemaah sekalian, nah, para Jumat ya, dan jemaah kami, kita mendengarkan sambutan dari Ketua MUI Kota Jakarta Utara di akhir acara ini. Setelah beberapa jam kita menyaksikan dan mengikuti pengajian yang cukup bagus ini, maka untuk memenuhi keinginan jamaah sekalian, insya Allah nanti 3 bulan sekali sesuai dengan pernah saya sampaikan tahun yang lalu, mudah-mudahan tanggal 27 Juni yang akan datang hari Sabtu barangkali bisa nanti bisa 27 Juni. Ini sekarang kita ngomong tanggal 27 Juni 2009 di akan hari Sabtu kita adakan kembali insyaallah. Nanti melibatkan seluruh pengurus MUI Jakarta. Kalau ini memang tidak sempat pengurus MUI. Nanti yang jadi panitia, ketua panitia dia. Masih muda. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup acara kita pada hari ini dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua undangan dipersilakan untuk mengambil hadiah di counter di belakang, panitia telah disediakan. Seluruh hadirin yang ya, hadirin sekalian dipersilakan sambil meninggalkan tempat untuk menerima hadiah dan kenang-kenangan yang masih tersisa dari panitia.